Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Statistika Farmasi dengan dosen pengampu Bapak Rudiansyah MKom yang akan membahas materi tentang uji homogenitas dan uji ANOVA. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama kelompok kami terlebih dahulu, yaitu Darmanto, Della Ashara, Hetty Monalisa, Hikmah Fitriani, Nelly Antika, Ratna Febriana Kusuma, dan Sedalevia Agustin. Di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu materi uji homogenitas dan uji ANOVA. Dan di akhir nanti akan ada penyajian data dari apa yang telah kami sampaikan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu uji homogenitas, atau biasa disebut dengan Test of Homogeneity of Variance. Pada analisa varian, terutama apabila menggunakan SPSS, metode ini digunakan untuk melihat apakah sampel data mempunyai varian yang sama. Selanjutnya, perumusan hipotesis. H0 varian dari sampel-sampel adalah identik. H1 varian dari sampel-sampel adalah tidak identik. Untuk pengambilan keputusan, pertama, jika probabilitas lebih besar 0,05 maka H0 diterima. Kedua, jika probabilitas lebih kecil 0,05 maka H0 ditolak. Pada output SPSS, Levin static, cek kolom signifikan, harga dibandingkan dengan nilai alfa 0,05, kemudian dibuat suatu kesimpulan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Della Ashara. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Saudari Selen. ANOVA, Analysis of Variance. Uji utama bertujuan untuk menganalisa apakah sampel-sampel mempunyai rata-rata yang sama. Meskipun yang dianalisa adalah variannya, namun asumsinya digunakan untuk membedakan rata-rata sampel-sampel uji. Perumusan hipotesis. HO, rata-rata populasi-populasi adalah identik, atau distribusi rata-rata populasi adalah identik. H1, rata-rata populasi adalah tidak identik, atau setidaknya ada rata-rata satu populasi yang nilainya berbeda dengan nilai rata-rata populasi yang lain. Pengambilan keputusan. 1. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka HO diterima. 2. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Pada output SPSS ANOVA, cek kolom sig infinite, harga dibandingkan dengan nilai alfa 0,5, kemudian dibuat suatu kesimpulan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Hikmah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Della. Tujuan dari ANOVA yaitu menganalisa apakah sampel-sampel mempunyai rata-rata yang sama. Contoh, output sama dengan test of homogen of varian. Lalu, prinsip uji ANOVA itu sendiri adalah melakukan telaah variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok within dan variasi antar kelompok between. Bila variasi within dan between sama, nilai perbandingan kedua varian sama dengan 1, maka mean-mean yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila hasil perbandingan tersebut menghasilkan lebih dari 1, maka mean yang dibandingkan menunjukkan ada perbedaan. Metode analisa varian digunakan untuk pengujian perbedaan rata-rata lebih dari dua sampel yang tidak berpasangan. Asumsi penggunaan analisa varian adalah populasi-populasi yang diuji berdistribusi normal. Varian dari populasi tersebut adalah sama atau diuji dengan test of homogeneity of variance dengan leaf test. Sampel tidak berhubungan dengan yang lain. Analisis varian ANOVA mempunyai dua jenis analisis varian, yaitu satu faktor one way dan analisis faktor two way. Pada bab ini hanya akan dibahas analisis varian satu faktor one way. Apabila dalam suatu penelitian atau percobaan terdapat satu perlakuan, maka analisis varian yang digunakan adalah satu jalan, one way ANOVA.
Namun, apabila ada dua perlakuan, maka analisis varian yang digunakan adalah dua jalan, two-way ANOVA. Beberapa asumsi yang harus dipenuhi pada uji ANOVA adalah varian homogen, sampel atau independen, data berdistribusi normal, dan jenis data yang dihubungkan, yaitu numerik. Baiklah, selanjutnya ada pula langkah-langkah dari uji ANOVA. Yang pertama, pengujian distribusi normalitas data dan homogenitas varian. Yang kedua, apabila distribusi data normal dan variannya homogen, dilanjutkan analisis varian atau ANOVA. Apabila setidaknya salah satu di antara syarat tersebut terpenuhi, maka dilakukan transformasi data. Yang ketiga, hasil transformasi data menghasilkan distribusi data normal dan varian yang homogen, maka dilanjutkan analisa varian. Namun, apabila setelah beberapa cara transformasi data tetap tidak menghasilkan distribusi normal atau homogenitas varian, maka digunakan metode non-parametric Kruskal-Wallis. Apabila dari ANOVA menghasilkan perbedaan bermakna, maka dilanjutkan dengan analisa post hoc atau uji T. Baiklah, ini adalah rumus perhitungan uji ANOVA. F sama dengan SB pangkat 2 per SW pangkat 2. DF sama dengan numerator atau pembilang sama dengan K-1. Sedangkan denominator atau penyebut sama dengan N-K. Jadi, DF sama dengan K-1 itu digunakan untuk pembilang, sedangkan N-K itu digunakan untuk penyebut. Terdapat pula penjabaran rumus di bawahnya. SW pangkat 2 itu digunakan untuk menghitung varian within. Kemudian, rumus SB pangkat 2 itu digunakan untuk menghitung varian between. Dan X itu digunakan untuk menghitung rata-rata gabungannya. Bila ketiga rumus tersebut sudah diketahui nilainya, maka kita mencari keterangan N sama dengan jumlah seluruh datanya. Terdapat pula keterangannya, SB sama dengan varian between, SW sama dengan varian within, SN2 sama dengan varian kelompok, X sama dengan rata-rata gabungan, XN sama dengan rata-rata kelompok, NN sama dengan banyaknya sampel pada kelompok, K sama dengan banyaknya kelompok. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Hetty. Analisis multi comparison atau post hoc test. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut kelompok mana saja yang berbeda miannya bila mana pada pengujian ANOVA dihasilkan ada perbedaan yang bermakna atau HO ditolak. Ada berbagai jenis analisis multiple comparison, diantaranya adalah Bonferroni Honestly Significant Difference atau singkatannya HSD. Post hoc test. Apabila hasil ANOVA ditemukan bahwa rata-rata populasi adalah berbeda makna, maka dilanjutkan dengan post hoc test atau uji T setelah ANOVA. Baik, inilah rumus dari Bonferroni. TIJ sama dengan XI min XJ per SW dalam kurung 1 per NI ditambah 1 per NJ. Dengan level of signifikan alpha sama dengan alpha per K2. Di sini dapat dikatakan TIJ adalah nilai T pada pembanding kategori ke-1 dan ke-2. XI yaitu rataan pada sampel ke-1. XJ rataan pada sampel ke-2. Untuk SW kuadrat itu rataan kuadrat, dan N itu bisa dikatakan sebagai ukuran sampel. Selanjutnya, penyajian data dari apa yang telah kami sampaikan tadi yang akan dijelaskan oleh saudari Miliantika. Oke teman-teman, kemarin kita melakukan uji normalitas ya. Dikatakan nilai normalitas itu dikatakan normal jika probabilitasnya lebih dari 0,05. Nah, jadi nilai
nilai Sigg, daya analgetik, dan daya antiinflamasi adalah 0,725 dan 0,876, maka itu kan lebih dari 0,05, maka data tersebut dianggap normal. Setelah kita mengetahui nilai itu normal, maka kita melakukan uji selanjutnya, yaitu uji analisis varian, tes homogenitas of varian. Di sini syaratnya adalah distribusi normal, jadi kita sudah memenuhi syaratnya ya. Lalu langkah kerjanya yang pertama yaitu klik analis, lalu pilih compaремents dan pilih on-way ANOVA. Lalu akan muncul dialog seperti ini. Lalu masukkan perlakuan pada vektor dan masukkan daya analgetik dan daya antiinflamasi pada dependent list. Selanjutnya klik option, klik homogeneity of variance, lalu pilih continue dan klik OK. Tunggu sampai muncul tabel seperti itu. Nah, pada ini setelah itu kita ambil keputusan jika probabilitas itu lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Oke, kita lihat nilai Sigg. Di situ 0,092 dan 0,325. Itu melebihi nilai 0,05 kan, sehingga data ini disebut identik. Selanjutnya uji ANOVA, analysis of variance. Lihat di tabel ANOVA itu nilai Sigg 0,000 dan daya antiinflamasinya itu adalah nilai Sigg-nya juga 0,00. Jadi di situ kurang dari 0,05, maka dia ditolak. Oleh karena itu, untuk mencari mana yang tidak identik dilanjutkan dengan post hoc test. Caranya klik Sigg analis, lalu pilih complement, setelah itu on-way ANOVA, lalu pilih post hoc test. Setelah itu klik TOOLKey dan LSD. Setelah itu continue. Oke. Tunggu, akan muncul tabel Sudah belum? Oke. Di situ lihat nilai Sigg itu semuanya 0,00000. Dari atas sampai bawah itu semuanya 0,00 ya. Berarti semuanya tidak identik. Itulah tadi penyampaian materi serta penyajian data dari kelompok 6. Saya selaku perwakilan kelompok ingin meminta maaf jika terdapat salah kata ataupun penyampaian kata yang kurang tepat. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, nasrun minallahi wa fatun qorib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.